Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam renungan pagi ini hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menghadap Tuhan, kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kau masih menyertai tidur kami tadi malam. Kami bisa tertidur nyenyak dan kami bisa terbangun di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat dan segar bugar dengan tenaga yang baru dan pikiran yang baru. Bapa di surga, sebentar lagi juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mampu untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun renungan kita pagi ini diberi judul Tuhan mengutus. Sedangkan bacaan firman di renungan pagi ini diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 7. Natsnya diambil ayat 1, demikian bunyinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan adalah kekuatan adikodrati yang tidak tertandingi, atau suatu kekuatan yang penuh mukjizat, kekuatan yang melebihi segala kekuatan yang ada di alam semesta ini. Di saat Roh Allah berkuasa, Ia akan melakukan pekerjaan dan perkara-perkara besar yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Tuhan itu sendiri. Maka wajar jika sekelompok orang yang mulai bermegah ketika mengaku telah menerima karunia Roh, mereka menyombongkan diri. Hanya saja yang menjadi keprihatinan kita jika kemegahan itu menjurus kepada kesombongan, sehingga sering sekali terjadi dalam kehidupan manusia menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya sendiri. Hal seperti ini sudah pernah terjadi di jemaat Korintus pada zaman Rasul Paulus. Mereka yang mengaku telah menerima karunia khusus, mereka menjadi sombong, sehingga memicu perpecahan dalam jemaat. Mari kita sejenak mencermati bagian kitab Yesaya ini yang secara langsung juga bersinggungan dengan karya Roh Tuhan ataupun karya Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesaya pernah bersaksi ketika Roh Allah datang padanya, Roh Kudus itu sekaligus mengutus dia untuk berbuat berbagai upaya, antara lain memberitakan kabar baik bagi orang-orang sengsara, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Roh Tuhan itu tidak mengutus untuk menghakimi, tetapi untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus itu begitu baik, selalu menjadikan kita umat Tuhan untuk menjadi manusia yang lemah lembut dan rendah hati. Pada kesempatan renungan pagi ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyombongkan diri, baik di saat kita sedang berada
sedang berkuasa atas jabatan, di saat kita punya pangkat yang tinggi, di saat kita diberi kelimpahan harta duniawi. Akan tetapi, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang diinginkan oleh Roh Tuhan, atau pribadi-pribadi yang dicintai oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita untuk lebih giat menyatakan rencana dan kehendak Tuhan dalam perbuatan kita sehari-hari. Dari perbuatan kita bisa menyatakan bahwa tanda Roh Tuhan telah tinggal dalam kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur di mana Bapa masih tetap setia menyertai kami. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya materaikanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing, agar kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengerti firman-Mu, pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti ajaran-Mu. Bapa di surga, kami juga tak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkan mereka Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup, Engkau turunkan Roh Kudus-Mu atas mereka Tuhan. Bantu mereka Tuhan untuk terbebas dari pergumulan hidup mereka, agar senantiasa mereka hidup dalam sukacita. Bapa di surga, sebentar lagi juga kami akan undur diri dari renungan pagi ini. Kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya berkati kami Tuhan, berkati semua usaha kami, berkati semua karya tangan kami, agar bisa menjadi penghidupan dan sukacita dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas semua kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri renungan kita dengan menyanyikan lagu puji-pujian dari PKJ Pelengkap Kidung Jemaat nomor 185 bait 1 sampai dengan 5. Tuhan mengutus kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati. Amin.